Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Betul Safitri dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membicarakan teks monolog berjudul Tak Terlupakan karya Wina Effendi. Mungkin rasa ini akan sulit untuk dihilangkan pada lelaki itu yang sudah membuatku berharap dalam kedai wine yang sekian banyak sekali kenangan yang ada. Lelaki itu selalu datang setiap malam. Lekuk-lekuk pakaiannya, selelah ekspresi pada wajahnya yang cukup tampan. Kulitnya yang sawo matang, bajunya casual, dan sorot matanya yang sayu sehingga ia terlihat kelelahan. Di mana aku setengah berharap agar tidak terlihat olehnya di balik halaman bukuku ini. Dia dipanggil ya cukup idaman. Orang-orang menikmati aura dalam kedai wine yang tua ini dan berdekorasi minim. Apakah lelaki itu merasakan hal yang sama? Atau ada sesuatu yang menahannya di sini? Kemudian aku memandangnya sekali lagi. Tiba-tiba pandangan kita bertemu. Pada suatu ketika, lelaki itu menghampiriku sambil menyapa. Wah, kenapa harus sekarang? Aku masih belum kuat. Tapi, aku langsung menganggukkan kepala untuk menyapanya kembali. Lelaki itu memulai pembicaraan tentang apa yang sedang aku ketik. Tugas, apa cerita? Aku menjawab cerita, dan kami mulai berbincang-bincang tentang buku, film, dan cerita yang lainnya. Pada hari selanjutnya, aku melihatnya masuk ke dalam kedai, dan langsung duduk di depanku. Betapa gelisahnya aku saat mengetik cerita karyaku di halaman kosong ini di depannya. Hari seterusnya pun berlanjut, dengan kejadian yang sama, meja yang sama, tetapi pembicaraan yang berbeda-beda. Lelaki itu pernah bertanya kepadaku, apa aku percaya? Apa ada satu belahan jiwa yang sudah ditentukan untuk setiap orang? Tentu saja aku gak percaya, karena semua itu tergantung pada pilihan kita sendiri. Apakah cukup berani untuk mengambil risiko itu atau tidak? Itulah cinta dan jalannya hidup bagiku. Abangku pernah bertanya kepadaku tentang siapa lelaki itu. Aku pun memberikannya jawaban yang standar. Kalau lelaki itu hanya teman biasaku yang datang dan pergi ke kedai wine ini. Itu adalah jawaban yang hanya memuaskan abangku sementara. Aku tahu kalau abangku berusaha untuk melindungiku sebagai anggota keluarga yang tersisa. Dan aku pun berterima kasih untuk itu. Dan aku juga tahu, abang hanya resah mengenai satu hal, yaitu hatiku. Tapi abangku telah sadar akan hal itu dan menemaniku. Sampai tiba-tiba ia mengatakan bahwa sudah lama aku merasakan jatuh cinta. Hah, cinta? Aku gak merasakannya. Beda jauh dari apa yang aku rasakan dulu dengan mantan pacarku. Abang menasihatiku bahwa cinta itu butuh keberanian. Jika kau rasakan, peganglah. Pegang erat-erat, karena ia belum tentu akan kembali lagi. Rasakan saja. Aku merinding. Apakah itu benar? Bagaimanapun juga, aku gak berharap banyak kepadanya. Karena kita gak pernah memasuki kehidupan masing-masing lebih dari dalam kedai wine ini. Namun, pada suatu hari komentar itu berbalik kepadaku. Lelaki itu bilang bahwa dia telah menghamili seseorang. Siapa? Aku terkejut, mencoba terlihat tenang. Ternyata lelaki itu telah mempunyai tunangan yang dijodohkan dengannya selama 7 tahun. Oh, begitu. Aku gak tahu harus apa. Tapi setidaknya aku menyelamatinya. Tapi kenapa hati ini terus sakit? Tiba-tiba lelaki itu mengajakku pergi. Kemana? Kita gak bisa pergi jauh tanpa lokasi yang jelas. Tapi apa itu emang tujuannya?
lelaki itu sempat bertanya kepadaku, apakah aku percaya akan sebuah jika. Jika lelaki itu tidak pernah masuk ke dalam wine ini, dan kita nggak pernah ketemu. Pikirku terlalu banyak jika, tapi pada akhirnya takdir melakukan ini. Menurutku, ikuti jalan yang benar daripada kita saling membenci pada akhirnya. Meskipun hatiku berkata lain, tetapi ini untuk yang terbaik. Kami bermalam di hotel sambil berpelukan, mengeluarkan benak kami untuk mempersiapkan pergi ke kehidupan masing-masing. Keesokan harinya, aku pergi, tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Apakah ini benar untuk yang terbaik? Mengapa saat aku jatuh cinta kepada orang yang tepat, tapi selalu salah waktu? Kehidupan yang aku lalui selalu seperti itu. Aku lelah, tapi aku juga tidak mau menyerah. Aku juga tidak ingin merasakan kehilangan lagi. Jadi, aku relakan saja semuanya. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan sebuah undangan pernikahan yang entah dari siapa, tetapi tertulis nama seseorang, Gabriel Linardi. Pikirku, itu adalah nama lelaki itu. Terima kasih sudah mengunjungi kedai wine dan bertemu denganku. Meskipun pada akhirnya, kita hanya dua orang asing yang tak saling kenal, dan masing-masing menggenggam ujung seutas benang merah.